Halo Tris, bertemu lagi dengan saya El di podcast Potensi Kita. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, karena virus masih berada di sekitar kita. Tris, kali ini El punya berita terbaru mengenai 8 indikator kinerja perguruan tinggi. Penasaran kan apa aja indikator penilaian dan hasil apa yang akan kita dapatkan di program Lintas Jakarta Sore yang berkolaborasi dengan RRI? Langsung aja Tris, kita dengarkan siaran radio RRI dengan Subkoordinator Pembelajaran dan Kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 3, yaitu Bapak Ihsan Rianda, SE-Esos. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Kita masih bersama di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bogi Satrio. Pendengar, memilih jurusan kuliah atau perguruan tinggi yang tepat memang bukan hal yang mudah. Ada banyak pertimbangan yang perlu dilakukan agar tidak menyesal di kemudian hari ya. Sebelum menunjuk atau menentukan kuliah di mana, ada baiknya calon mahasiswa ini melakukan observasi maupun datang ke pameran pendidikan untuk mencari referensi perguruan tinggi terbaik. Jadi jangan random ya, mentang-mentang mungkin, ini mahal nih, jadi kalau mahal pasti kualitasnya bagus. Nah, itu belum tentu juga ya. Pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik, mulai dari talk show, presentasi peserta, sharing session, dan banyak lainnya. Kemudian juga pameran turut menggelar berbagai macam perlombaan seperti otomotif, kemudian juga ada robotic engineering ya, ada lomba advance, Tamiya itu, kemudian ada product design engineering itu, tergantung ya fleksibilitinya dari universitas atau institusi atau mungkin jurusan yang mengikuti begitu ya, mengikuti pameran ini. Tidak ketinggalan ada juga campus performance gitu ya, dan tentunya ini akan menjadi satu insight atau wawasan bagi para pengunjung untuk menentukan mana yang akan dipilih begitu ya. Sementara itu anggota Dewan Pembina Forum Rektor Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc ini menambahkan, FRI secara konsisten terus mendukung gelaran pameran yang diadakan untuk pendidikan ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih untuk mengetahui kualitas dari pendidikan tinggi? Apakah bisa juga diketahui dari 8 indikator kinerja perguruan tinggi? Nah, sesaat lagi kita akan berbincang dengan Bapak Ihsan Rianda, SE-Esos, yang merupakan Subkoordinator Pembelajaran dan Kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 3. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Pak Ihsan, apa kabar? Selamat sore Mas. Baik Mas. Baik, alhamdulillah. Pak Ihsan lagi di mana nih? Kayaknya lagi sibuk ya Pak? Baru nyampe sih kebetulan dari luar tadi. Oh, baru nyampe dari luar. Baik, Okay. Pak Ihsan, kita berbincang terkait 8 indikator kinerja perguruan tinggi begitu ya. Ini kalau menurut Pak Ihsan gambarannya seperti apa sih? Oke Mas, 8 indikator ya. Jadi 8 indikator itu Mas, kenapa kemudian lahir? Pak Ihsan nggak bisa jadi 7 ya? Di diskon 1 untuk saya kan? Kan lagi sale, Pak, lagi sale. Oh enggak ya? Baiklah. Iya. Silakan. Jadi mungkin kita bicara latar belakangnya dulu ya Mas ya. Iya. Latar belakangnya itu kalau kita merujuk kepada visi kita ya, visi negara ini di tahun 2045 itu kan kita ditargetkan menjadi negara maju ya, dengan pendapatan domestik bruto mungkin salah satu yang terbesar gitu. 2045 Indonesia emas ya Pak Ihsan ya? Betul Pak. Iya. Nah terus kemudian itu juga untuk mencapai ke sana kan tentu banyak sekali tantangan. Sekarang aja baru 2022 kita udah lihat Mas perubahan itu tidak lagi gradual ya. Nah tapi dia itu perubahannya itu loncat-loncat atau yang kita sebutnya disrupsi ya. Iya. Perubahan tahun lalu mungkin apalagi dengan adanya COVID ini, perubahan tidak lagi pelan-pelan, tapi perubahan itu tiba-tiba lompat. Yeah. Karena hal-hal seperti itu, jadi kemudian Mas Menteri itu menginisiasi Mas, perguruan tinggi ini nggak bisa lagi nih bekerja seperti biasa, mengajar seperti biasa, tapi diperlukan adanya satu lompatan-lompatan besar gitu ya. Iya. Nah makanya dari sana kemudian Kemendikbudristek itu merumuskan 8 indikator kinerja perguruan tinggi. Apa aja? Jadi, oke. Nah, jadi sebelum saya ke 8, jadi kita perlu tahu dulu ada 3 pengelompokan dari 8 tersebut. Yeah. Jadi ada 2 itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Ya, kemudian ada 8 ya, 2 tadi untuk lulusan. Kemudian ada 3
untuk meningkatkan kualitas dosen. Oke. 2 tambah 3, 5. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas kurikulum. Itu ada 3 berarti ya, 2, 3, dan 3. Nah, terus isinya apa aja, Mas? Jadi yang pertama tadi ya, untuk meningkatkan kualitas lulusan. Yang pertama adalah perguruan tinggi itu akan diukur jumlah lulusannya yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Oke. Nah, definisi layak ini di sini macam-macam nih, Mas. Kalau kita mengacu kepada keputusan menterinya, di dalam itu disebutkan salah satu yang diukur adalah misalnya apakah seorang lulusan dari perguruan tinggi itu dia melanjutkan studi. Nah, melanjutkan studi aja sudah merupakan indikasi mendapatkan pekerjaan layak ya dalam konteks ini gitu ya. Terus kemudian mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan. Atau kemudian lulusan tersebut lulus dan kemudian berwira swasta, itu juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian tentu saja di indikatornya juga akan diukur upah minimum yang akan mereka dapat setelah mereka mendapatkan pekerjaan pertamanya. Nah, itu yang pertama ya. Terus kita masih di dalam konteks kualitas lulusan. Yang kedua adalah, nah ini yang paling ramai nih, yang mungkin Mas juga sering dengar, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, nah jadi indikator kedua ini memang lagi di support banget sama pemerintah ya. Betul, ini jor-joran nih, Mas. Ya, jadi kalau tadi di awal Mas sempat bilang seperti apa sih memilih kampus sekarang. Nah, salah satu yang harus diperhatikan ya indikator kedua ini nih. Apakah di kampus itu sudah mulai menyediakan pilihan-pilihan buat mahasiswa beraktivitas di luar kampus. Nah, jadi mungkin kalau zaman kita dulu ya, zaman kita, saya dan Mas ini sama gitu zamannya gitu. Sama lah kita. Sama ya. Kan Pak Isan 18, saya 18 setengah. Cuma beda setengah tahun. Iya. Jadi kalau di zaman kita dulu kan Mas belajar ya di kelas gitu aja ya. Dosen ngomong, kita dengar, kerjain tugas, terus muter loopnya seperti itu. Nah, dengan adanya Kampus Merdeka ini, perguruan tinggi itu diminta untuk memberikan ada 8 pilihan yang bisa mahasiswa pilih. Nah, jadi nanti mahasiswa khususnya ya 6, 7, dan 8, semester 6, 7, dan 8 itu didorong untuk tidak lagi berkuliah seperti biasa, namun mereka bisa mengikuti berbagai pilihan. Misalnya saja nih, Mas, misalnya saja melakukan riset bersama dosen, atau misalnya melakukan pertukaran pelajar antar prodi atau antar perguruan tinggi gitu. Terus kemudian ada misalnya yang sukanya mengajar, jadi mereka udah kelihatan nih bakat mengajarnya, itu didorong untuk turun ya ke SMA atau mungkin SMP untuk langsung mempraktekkan ilmu yang sudah didapatnya selama kurang lebih 6 semester sebelumnya gitu. Ada 8 pilihan gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebetulnya itu gitu. Mahasiswa kalau diibaratkan Mas Menteri, kalau dulu kita mungkin berenangnya di kolam berenang gitu ya. Tapi dengan adanya Kampus Merdeka ini, mahasiswa itu dituntut atau diberikan ya, atau bukan dituntut, diberikan hak untuk belajar berenang di lautan beneran gitu. Ini loh yang realnya nanti di masyarakat seperti ini. Nah, itu indikator yang nomor 2. Kemudian itu 2 itu tadi yang terkait dengan kualitas lulusan ya, Mas ya. Betul. Kemudian pengelompokan kedua yaitu peningkatan kualitas dosen dan tenaga pengajar. Nah, ini didorong kampus untuk yang pertama adalah dosen itu didorong untuk berkegiatan di luar kampus. Nah, ini menarik nih, kan tadi kan mahasiswanya sudah diberikan hak. Nah, kemudian di sisi yang lain, si dosen juga harus diberikan hak. Nah, kemudian kita bertanya, loh kenapa kok dosen juga diberikan hak? Yaitu tujuannya adalah agar dosen ini kemudian bisa membawa permasalahan real yang ada, misalnya di perusahaan atau di perguruan tinggi lain gitu ya. Betul. Ini ada permasalahan real loh, misalnya aja ya. Mungkin yang saya tahu ya, misalnya saya kebetulan dari administrasi fiskal, Mas, saya orang pajak sebetulnya. Jadi misalnya si dosen ini dia berkegiatan di kantor pajak atau di perusahaan-perusahaan. Nah, dia jadi tahu nih, ini loh case-case yang real tentang pajak yang benar-benar terjadi gitu. Nah, jadi dengan mereka
berkegiatan di luar kampus, kasus-kasus nyata itu akan dibawa oleh dosen ke dalam kampusnya untuk diselesaikan bersama-sama. Iya. Nah, jadi yang diajarkan itu nggak ngawang-ngawang lagi, tapi ini benar-benar nih case-case yang real ada di dunia atau di perusahaan nanti ketika mahasiswa akan bekerja seperti itu. Iya. Kemudian kualitas dosen yang nomor 2 adalah nah ini kebalikannya nih. Jadi kalau tadi adalah si dosen beraktivitas di luar kampus, kemudian berikutnya adalah para praktisi itu didorong untuk masuk ke kampus, Mas. Oh gitu. Ya. Jadi kalau di kita dulu kan sebetulnya sudah mulai ada bibit-bibit ya, misalnya ada pakar untuk dipanggil kampus untuk memberikan seperti kuliah umum gitu ya. Nah, tapi kan sifatnya hanya mungkin satu mata kuliah atau mungkin hanya beberapa pertemuan ya. Iya. Nah, itu dirasa masih kurang. Jadi dengan indikator ini diharapkan si praktisi tersebut bisa dalam tanda kutip nongkrong lebih lama di kampus gitu. Dan menularkan ilmu-ilmu yang real dia dapat di perusahaannya atau di tempat-tempat lain, kemudian itu juga dibawa ke dalam kampus untuk kemudian dicarikan solusinya dalam proses pembelajaran. Iya. Saya lanjut lagi untuk kualitas dosen dan pengajar yang nomor 3 ya, yaitu hasil kerja dosen itu digunakan oleh masyarakat. Dan atau mendapatkan rekognisi dunia internasional gitu, Mas. Nah, jadi apa yang telah dibuat dosen, baik itu riset biasanya ya, riset ataupun misalnya hasil-hasil pengabdian masyarakat, itu kemudian benar-benar dipakai oleh masyarakat. Dan kalau itu bentuknya publikasi, itu betul-betul misalnya disitasi ya oleh para peneliti lain gitu. Nah, jadi 3 hal itu yang ada di dalam peningkatan kualitas dosen dan tenaga pengajar. Kita udah 5 berarti ya. Tadi lulusan 2, dosen 3. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah peningkatan kualitas kurikulum. Nah, kalau di kualitas kurikulum ini ada 3 lagi. Jadi yang pertama adalah program studi itu didorong untuk bekerjasama dengan mitra kelas dunia. Nah, ini sebetulnya semuanya kalau Mas cermati ada kemiripan ya. Jadi sebenarnya kan transformasi pendidikan ini sebetulnya kan bagaimana Kemendikbud itu mendorong agar perguruan tinggi dan perusahaan atau dalam hal ini dunia usaha semakin relevan gitu. Semakin relevan. Jadi kalau melalui kurikulum khususnya kerjasama ini, program studi itu didorong untuk melakukan berbagai kerjasama, baik itu dengan perusahaan-perusahaan ataupun mitra-mitra yang berkelas dunia atau berstandar dunia gitu. Iya. Kemudian masih bagian dari kualitas kurikulum, yaitu pembelajaran atau kelas itu didorong untuk lebih kolaboratif dan partisipatif, Mas. Nah, ini juga tadi udah kita singgung ya. Jadi bentuk-bentuk metode pembelajaran itu nggak bisa lagi searah gitu ya, dosen bercerita, kemudian mahasiswa mendengar, kemudian mengerjakan tugas dan hanya muter-muter seperti itu. Nah, tapi didorong dengan berbagai dorongan tadi yang mungkin di bagian sebelumnya tadi kita bicara dosen keluar kampus ataupun praktisi ke dalam. Nah, dengan hal itu diharapkan bentuk pembelajarannya juga ikut menyesuaikan gitu ya. Misalnya dengan teknik-teknik role play misalnya. Jadi dalam kelas itu dilakukan bermain peran misalnya yang di perbankan, melakukan simulasi-simulasi atau bentuk-bentuk lain yang sifatnya student center learning gitu. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir ya dari 8 indikator ini atau bagian ketiga dari kualitas kurikulum adalah program studi itu didorong untuk berstandar internasional, Mas. Nah, jadi ini mungkin salah satu indikator yang paling berat ya, Mas. Jadi selain terakreditasi di nasional melalui indikator ini, program studi juga didorong untuk meningkatkan taraf akreditasinya selain nasional, yaitu next step adalah internasional seperti itu. Jadi inilah ke-8 indikator utama perguruan tinggi yang menjadi bagian dari indikator transformasi pendidikan yang didorong oleh Kemendikbud.
Iya, ini komplit banget ya. Ini suatu Komplit. kombinasi yang benar-benar komprehensif ya, dari Betul, sisi betul. lulusan, dari sisi dosen, dari sisi kurikulum begitu ya. Betul, Dari Mas. kurikulum juga harus ada kerjasama dengan mitra kelas dunia, kemudian juga harus meningkatkan taraf akreditasi internasional begitu ya, dan juga pembelajaran didorong lebih kolaboratif gitu ya, seperti student center learning ya. Tapi kalau misalnya ya kita melihat ini semua begitu ya, kalau yang terpenting dari kualitas dosen, kurikulum atau lulusan yang prioritas, Pak Ihsan? Oke. Kalau kita lihat, kalau dari kacamata Kemendikbudristek, semuanya harus berjalan bareng nih, Mas. Nggak bisa kemudian Mana yang lulusannya diprioritaskan saja. gitu ya? Betul. Nah, tapi kerennya lagi dari 8 indikator ini, Mas, salah satu prinsipnya adalah perguruan tinggi itu sebetulnya boleh memilih. Ya kan, setiap perguruan tinggi itu kan dia punya visi misi ya, Mas ya. Iya. Perguruan tinggi punya visi misi. Nah, terus sifatnya ini sebetulnya dia bisa memilih mana yang akan difokuskan gitu. Nah, jadi istilahnya dia tidak mesti baik untuk ke-8-8-nya, tapi mungkin ada 3 atau 4 yang dia rasa wah ini sesuai nih dengan visi dan misi kita. Ada Kita akan silang misi gitu ini. deh kali ya. Betul Mas. Betul Mas. Kayak bansos BBM dong. Jadi kalau misalnya satu poin dia kurang, bisa ditambah di poin yang lain gitu ya, dinaikkan di poin yang lain begitu ya. Iya betul Mas. Atau misalnya mungkin dia belum mencapai ke sana. Misal contoh ya, mungkin perguruan tingginya belum berani mencanangkan indikator ke-8. Program studi berstandar internasional. Nah, jadi yaitu nanti aja itu mungkin bisa mereka sisipkan di restra-restra prodi-prodi berikutnya. Tapi untuk prodi pertama, misalnya 5 tahun pertama, pilih 4 dulu misalnya yang dipikir paling realistis dan paling sesuai dengan visi misi. Nah, kemudian nanti di restra periode berikutnya itu bisa ditambahkan lagi, dan akhirnya bisa tercipta transformasi pendidikan seperti itu. Tapi kalau misalnya saya sebagai awam begitu ya Mas ya, ya whatever may happen gitu, misalnya the kurikulumnya itu it's very very amazing gitu ya, it's very great gitu ya, pokoknya yang bagus gitu ya. Kemudian kualitas dosennya juga bagus, tapi ternyata lulusannya itu mungkin banyak yang failed gitu. Nah ini gimana nih Mas? Ya, oke. Jadi kalau bicara pendidikan itu atau sumber daya manusia ya Mas, ini peningkatan sumber daya manusia ini memang nggak bisa simsalabim ya Mas. Jadi itu memang perlu waktu yang sangat panjang dan mungkin regulasi yang konsisten. Nah, jadi kalau kita memang melihat tadi visi ke depan 2045, memang harus ada lompatan-lompatan besar. Itu kalau menurut saya. Karena kan logikanya gini Mas, kalau misalnya perguruan tinggi negeri lah, oke, let's say University of Indonesia, UI gitu ya. Karena kan masuknya juga seleksinya kan sudah cukup ketat filteringnya. Tetapi ketika kita berbicara mengenai perguruan tinggi swasta begitu ya, di mana ini kan industri ya, bisa dibilang ya mau diakui atau tidak lah ya, industri yang masing-masing berkompetisi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa, ya kan? Ini nggak deal with me, nggak agree with me nggak Pak Ihsan? Karena kan kalau perguruan tinggi swasta tidak punya mahasiswa yang sesuai dengan target mereka kan akan berteriak begitu ya ibaratnya ya. Betul. Berarti kan memang ini ibaratnya mereka berkompetisi untuk mendapatkan mahasiswa tanpa filtering yang seperti universitas negeri lah gitu ya. Ketika bahannya sendiri kan dibilang mungkin yang pintar ya pintar gitu ya, tapi yang kurang ya kurang gitu, karena kan everybody can be a part of this university kan, bisa masuk semua gitu kan. Nah ini gimana nih Mas menyikapinya? Iya, jadi ya itu tadi Mas. Jadi mungkin dari kita bicara tadi ya Mas tadi sampaikan bahwa PTN itu secara mutu memang kalau kita lihat datanya, kalau rujukan mutu kita itu adalah peringkat akreditasi, memang PTN itu secara data memang lebih unggul. Nah, tapi
kita jangan lupa bahwa stakeholder-nya itu jauh lebih besar PTS, Mas. Jadi secara jumlah kelembagaan maupun jumlah mahasiswa terdaftar maupun dosen terdaftar itu sebetulnya di Indonesia itu didominasi PTS. Nah jadi ya mau nggak mau ya Mas, mau nggak mau ini harus diterapkan. Kemudian sebetulnya kalau bicara PTS itu dia variasinya itu sangat luas gitu. Mungkin kalau misalnya PTN satu dengan PTN lain ya sosok lah ya gitu ya, mungkin ya yang satu lebih baik dari yang lain, tapi mungkin rentangnya tidak gitu amat gitu. Tapi kalau kita bicara PTS memang rentangnya cukup jauh. Gapnya jauh Mas, betul antar PTS. Bukan, maksudnya di dalam PTS itu sendiri itu yang paling pintar sama yang paling bodoh, ya mohon maaf ya, yang paling pintar sama yang paling tidak pintar gitu ya, itu gapnya jauh ya. Tapi kalau di negeri itu rata-rata kan mahasiswanya sama gitu loh, kecerdasannya itu rata-rata sama gitu. Jadi tidak ada gap yang seleksinya itu ya. Karena filteringnya memang sudah ketat gitu ya di awal, sehingga bahannya bagus gitu ya. So whatever may happen, even though maybe wifi-nya kurang kenceng atau mungkin tidak menggunakan high technology yang seperti di swasta. Kalau swasta kan jor-joran, kadang-kadang kan setiap kelas aja dilengkapi dengan teknologi yang bagus banget ya, tetapi bahannya sendiri kan kembali lagi ke filteringnya, karena swasta kan ibaratnya dia berkompetisi untuk mendapatkan mahasiswa kan begitu, Pak Ihsan. Ya makanya kita akhirnya punya standar nasional kan untuk memberikan statement Mas kepada semua pelaku pendidikan tinggi baik itu negeri ataupun swasta, bahwa standar nasional itu seperti ini loh gitu. Jadi itu dituangkan lewat Kemendikbud 3. Di situ disampaikan ada 24 standar, ya mulai dari standar pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat itu ada 24, ya sudah menjadi istilahnya standar pendidikan tinggi itu seperti ini. Ya nanti akan terbacanya diakreditasi sih sebetulnya Mas. Belajar akreditasi ya nanti kembali lagi kepada para calon-calon pendaftar ya atau calon-calon mahasiswa, ya mereka harus melihat itu gitu, harus melihat ketika PTS ya maksud saya, ketika memilih PTS ya itu memang harus melihat. Dan pada akhirnya perguruan tinggi seperti yang Mas cerita itu mungkin akhirnya kalau memang tidak bisa bertransformasi mungkin akan semakin tergerus, akan tersisi dengan sendirinya gitu. Tapi yang pasti harus dijadikan pedoman bagi para calon mahasiswa atau para orang tua begitu ya di dalam memilihkan pendidikan tinggi untuk putra-putrinya. Yang pertama tadi kan Pak Ihsan bilang harus melihat kualitas lulusan atau profiling lulusannya, kemudian juga kualitas dosennya, kemudian juga kualitas kurikulumnya begitu ya. Di kualitas kurikulumnya ini juga sekarang juga sudah sangat berkompetisi ya, jadi harus punya akreditasi internasional, kemudian juga harus ada katakanlah pembelajaran yang lebih kolaboratif, dan juga program studi didorong kerjasama dengan mitra kelas dunia. Ini dari kurikulumnya ya. Dan dari profilingnya juga semakin banyak orang-orang sukses yang lulus dari perguruan tinggi itu, berarti itu juga bisa menjadi satu pertimbangan begitu ya Pak Ihsan ya. Yang paling gampang di sini itu Mas, yang biasanya yang dipakai masyarakat ya, walaupun kita yang paling sederhana ya. Terus-menerus mengedukasi untuk masyarakat membaca sebelumnya data PD Dikti. Tapi biasanya yang dilakukan oleh para calon mahasiswa ini yang paling sering dilakukan adalah melihat aja profil lulusannya nih, ya kan, istilahnya mungkin dalam tanda gampang kerja ya gitu kan, biasanya kan gitu kan. Nah itu kan nggak lepas dari ke-8 hal tadi sebetulnya. Iya, dan ini sudah sangat luar biasa brilian ya. Jadi LLDT ini memberikan satu tools di mana ini juga bisa menjadi measurement indicator untuk semua orang mendekati kesempurnaan lah begitu ya. Pak Ihsan ya, karena memang ini yang udah paling baik begitu ya, melihat 3 sisi ini ya. Pak Ihsan, mungkin di closing remarks ada yang ingin disampaikan untuk para orang tua yang sekarang kan juga masih sibuk-sibuknya nih memilihkan pendidikan tinggi ya untuk putra-putrinya, atau mungkin para pendengar Pro 1 yang memang sedang berniat atau mungkin lagi ikhtiar untuk menentukan
pendidikan tinggi yang mana nih, universitas mana nih yang saya mau tuju gitu, yang saya mau pilih begitu. Silakan Pak Ihsan. Ya, oke, terima kasih Mas. Jadi mungkin tadi ya sebetulnya sudah tersirat ya di obrolan kita tadi. Mungkin yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa lakukan yang pertama adalah cek laman PD Dikti. Lamannya itu bisa diakses dimanapun, di smartphone juga bisa, dibuka aja pddikti.kemdikbud.go.id. Nah di sana teman-teman atau Bapak Ibu bisa masukkan nama kampusnya. Nah keluar tuh semua data-datanya tuh, akreditasinya, kemudian jumlah program studinya dan sebagainya, apakah ada terkena sanksi atau tidak. Dan kemudian yang kedua yang penting juga adalah tadi ya, melihat kualitas lulusannya. Apakah lulusannya itu bisa diterima di dunia kerja, apakah lulusannya bisa mengembangkan diri dengan baik, itu juga tidak kalah penting. Dan kemudian ketika nanti sudah berjalan, nah ini penting juga Mas, penting juga untuk saya sampaikan, ketika nanti sudah berjalan, jangan lupa secara berkala itu ngecek nama kita di PD Dikti. Iya. Soalnya banyak kasus apa tidak begitu. Betul, ya. Banyak sekali kasus itu baru hanya ketika nanti dibutuhkan gitu kan. Misalnya ingin naik pangkat atau mungkin teman-teman yang swasta ingin pindah kerja atau melakukan promosi, tapi ketika dicek di laman PD Dikti ternyata nggak terdaftar atau statusnya belum lulus. Nah itu juga harus terus dicek secara berkala. Mungkin itu Mas. Luar biasa, ini sudah mendapatkan pencerahan nih. Lengkap banget gitu ya, A sampai Z. Saya belajar banyak nih dari Pak Ihsan nih. Kalau saya konversi nih 3 SKS ya. Baik Pak Ihsan, terima kasih banyak ya atas waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, dan insya Allah ini bisa bermanfaat bagi para orang tua yang tengah sibuk mencarikan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi untuk putra putrinya, atau seperti saya dulu nih Pak Ihsan, saya selalu sendiri nyari-nyari universitas begitu ya. Sebenarnya sih bukannya mandiri, tapi nggak ada yang perhatiin. Kasihan. Ya udah kalau gitu ya Pak Ihsan, jangan bosan-bosan untuk menjadi narasumber kami untuk memberikan pencerahan berikutnya ya. Baik Pak Ihsan, selamat sore. Selamat sore Mas. Demikian bincang-bincang kami pendengar dengan Bapak Ihsan Riyanda SEFSOS yang merupakan Subkoordinator Pembelajaran dan Kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 3. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena memang lagi seru-serunya nih. Udah tinggal di ujung-ujung ya, jadi harus cepetan, karena kalau nggak salah mulai di minggu ketiga itu sudah ada kelas baru ya untuk semester yang baru. Jadi kalau misalnya sekarang nih buruan, daripada nanti telat harus memulainya di semester berikutnya ya, nanti mundur 6 bulan. Wah, gimana nih Tris penjelasan Bapak Ihsan mengenai indikator kinerja perguruan tinggi? Dan kita juga udah mendengar arahan beliau terkait tips memilih perguruan tinggi swasta jika melihat dari kinerjanya agar sesuai dengan yang diinginkan. Saya El dari podcast Potensi Kita. Sekian informasi kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam hangat.